Nah ini adalah tugas saya dalam hal kegiatan pendidikan guru penggerak yang diikuti. Jadi ada tugas pembuatan pemberian materi budaya positif di lingkungan sekolah. Kita mulai dari tata disiplin dan motivasi. Disiplin, kalau kita melakukan disiplin itu, yang terbanyak di pikiran kita kebanyakan akan menghubungkan dengan kata salah tertib, teratur, dan peraturan. Nah, kalau kata itu sendiri juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah sesuatu yang terakhir dan kalau perlu tidak diberikan sama sekali. Nah, jadi kalau berkaitan dengan disiplin itu kan tidak seharusnya, misalnya kalau kami guru sendiri mensisipkan siswa kan tidak harus dengan cara memberi hukuman. Disiplin itu juga tidak bisa diberikan dengan memberikan arahan ataupun dengan misalnya kuliah serentak bisa dengan salah bisa juga berarti suatu sikap disiplin. Nah, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan suatu ketidaknyamanan. Seperti kata Kirja Luantara, di mana akan kemerdekaan istilah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Nah, maksudnya di sini adalah disiplin itu mulai dari diri. Kita harus berlatih namanya disiplin diri dulu. Kalau kita tidak bisa melatih disiplin diri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Jadi orang lain yang akan memberikan kita arahan maupun bimbingan akan menjadi suatu orang yang mempunyai sikap disiplin. Nah, di sini ada juga Ki Hajar juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, jadi sikap disiplin itu dia adalah sifatnya itu berkebajikan yang universal. Dalam kata lain, kita harus mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan tingkah laku, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban diri sendiri. Jadi kita lihat dengan motivasi perilaku dan manusia. Diani dan Wilson dalam bukunya tentang restructuring school discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia cenderung dia akan memiliki suatu motivasi diri. Yang pertama adalah dengan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, lanjut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama adalah di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?
mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Lanjut. Nah, jadi ada beberapa budaya positif yang bisa kalian terapkan di sekolah. Yang pertama, kita menerapkan 3M, yaitu mulai dari diri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini. Nah, yang kedua, membuat kesepakatan kerja sistem sekolah bersama seluruh warga sekolah. Nah, misal kalau kita bicara tentang budaya positif 3M, kalian siswa kan biasanya contohnya adalah ketika kalian diberikan sebuah PR, diberikan sebuah tugas. Kalau kita tidak terapkan yang namanya 3M, yang sulit itu kan mulai dari diri sendiri. Memulainya itu yang sulit. Mulai dari diri sendiri, saja mulai dari hal kecil lalu mulai saat ini. Itu memulainya dengan menerapkan 3M. Yang kedua, membuat kesepakatan kerja. Nah, misalnya ketika kalian di kelas, misalnya dalam hal relasi dengan teman-temannya di kelas, coba kalian buat sebuah kesepakatan dengan teman-teman. Siapa yang melaksanakan kebersihan, siapa yang bertugas membuang sampah, siapa yang bertugas memberi salam dulu, memulai doa, dan lain-lain. Silakan buat kesepakatan di kelas. Lanjut. Nah, ini contoh beberapa kesepakatan kelas yang bisa kalian terapkan nanti. Yang pertama adalah kolaboratif. Jadi mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-bahu menyelesaikan persoalan bersama. Nah, yang kedua, peduli lingkungan, berperilaku baik seperti tidak membuang sampah dan menjaga kebersihan sekolah. Religius, mencerminkan berimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Integritas, upaya menjadikan diri sebagai orang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan bekerja. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan integritas kalian sebagai siswa itu kan kalian sudah tahu. Tadi kan juga kita tentang 3M. Mulai dari sendiri, mulai dari hal kecil. Nah, selanjutnya kita harus berintegritas juga agar kita bisa dipercaya oleh orang lain. Itu integritas. Lanjut. Literasi, memperkaya kasanah keilmuan dalam bidang bahasa seperti membaca buku 15 menit sebelum waktu pelajaran dimulai. Nah, jadi kan kalau mahasiswa misalnya, kalau kalian sudah berliterasi setiap hari, nanti menjelang kalian ada suatu penilaian, baik itu menjadi penilaian harian kemudian akhir semester, itu kan kalian tidak perlu lagi yang namanya menggunakan sistem kebut semalam atau SKS. Jadi menilai ulangan, otaknya baru belajar. Kalau kalian sudah apa namanya budaya literasi. Prestasi, kalau semua tadi sudah kalian bisa mampu kalian terapkan, tentunya kalian akan mampu meraih prestasi, berperan aktif dan meningkatkan minat belajar serta menerapkan tutor sebaya. Yang dimaksud dengan tutor sebaya dalam hal ini adalah ketika kalian mempunyai suatu pengetahuan, jadi hendaknya lah kalian bagikan hal tersebut kepada teman-teman kalian di dalam kelas, sehingga makanya semuanya nanti bisa mampu berprestasi dengan baik dan maksimal. Nah, ini yang tadi saya bilang contoh membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kami bersikap di kelas? Nah, misalnya yang pertama adalah menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Jadi mungkin dalam kelas kalian sudah membentuk yang namanya piket kelas kan itu. Jadi setiap hari ada yang piket, ada yang bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Jadi kalian belajar harus semangat, penuh percaya diri. Percaya diri yang dimaksud di sini adalah ketika guru menjelaskan, ketika memberikan pertanyaan, kalian bisa percaya diri dengan penuh tanggung jawab menjawab apa namanya diskusi yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Nah, jadi ketika ada guru mengajar, tentu
tentunya dalam kondisi sekolah harus bersikap sopan. Nah, sopan saling menghormati, bukan hanya dengan guru, namun juga dengan teman-teman yang lainnya. Yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Jadi satu kelas itu kan kalian harus seperti keluarga. Jadi ketika ada teman yang kesusahan, dan saling bantu. Jangan memandang latar belakang baik itu budaya maupun latar belakang yang lain. Jadi kita harus saling bantu tanpa membeda-bedakan. Nah, ini yang terakhir selesainya. Nah, kalau kita bersikap positif, jadi saya bagi ke dalam dua bagian. Sikap positif tersebut bisa tampak seperti mungkin di kelas saya sudah mengalaminya, tapi namun belum kalian sadari. Diskusi dalam mengambil keputusan, senang menolong, mentaati aturan, menghormati guru, toleransi. Tidak tampak seperti, maksudnya adalah sikap positif tersebut tidak tampak seperti mengambil keputusan sendiri, cuek saat teman kesusahan, tidak patuh terhadap aturan, acuh kepada guru, intoleransi. Terus yang kedua, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Itu ketika tampak seperti memberi kesempatan berpendapat, menepati janji, dan memberi salam. Tidak tampak seperti egois dalam berpendapat, selalu ingkar janji, acuh terhadap keadaan. Lanjut. Nah, yang terakhir. Nah, jadi itu tadi penerapan materi, penerapan budaya positif yang bisa kalian lakukan di kelas, yang mudah-mudahan dengan materi tadi semakin kalian bisa mampu sadar diri bahwasanya adalah budaya positif akan menghasilkan yang namanya suatu perilaku yang positif. Ini saja dari saya. Saya terima kasih. Om Santi. Anak-anak, sekarang Bapak akan isi dalam hal terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk penerapan budaya positif itu tentunya diarahnya adalah dalam perilaku positif. Nah, jadi bisa saya tuliskan di sini ada beberapa budaya positif yang bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini tujuannya adalah terbentuknya sebuah perilaku yang positif. Apa saja bisa kita lakukan kesepakatannya dalam berperilaku positif di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah? Siapa yang bisa? Yang pertama adalah menjaga apa? Menjaga ketertiban. Terus yang kedua, belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Belajar dengan antusias. Yang ketiga, senantiasa menghormati guru. Menghormati guru, bukan hanya guru saja, teman juga, dan seluruh warga sekolah. Ini bentuk-bentuk kesepakatan perilaku positif di lingkungan kelas. Jadi dalam kesepakatan ini tentunya ada yang kita namakan dengan penerapan budaya positif, di mana dalam penerapan budaya positif itu ada yang namanya kegiatan yang bersifat religius. Apalagi religius? Prestasi. Apa lagi? Kolaborasi. Apa lagi? Peduli lingkungan. Jadi di sini terkait dengan penerapannya itu tadi ada yang religius, terus prestasi, terus kolaboratif, peduli lingkungan, dan yang terakhir
literasi. Ya, religius berarti kita harus membudayakan, artinya berdoa setiap hari. Itu ketika kita mulai belajar maupun sedang melaksanakan kegiatan. Prestasi, budayakan berprestasi yang positif ataupun prestasi yang baik, menjadi prestasi bidang akademik maupun non akademik. Kolaboratif, bekerja sama dengan sesama teman. Ini harus dibudayakan juga bentuk kerjasama dengan teman, misalnya membuat tugas kelompok. Peduli lingkungan, apa adalah sikap peduli lingkungan? Membuat sampah pada tempatnya, terus budayakan juga. Jadi kalau sampah, tempat ada berbagai jenis, ada sampah organik dan non organik. Ini harus ditempatkan di tempatnya masing-masing. Ini juga harus dibudayakan. Selanjutnya literasi, membaca. Ini juga harus dibudayakan. Nah, ini adalah suatu bentuk-bentuk budaya positif yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sebagai siswa. Ketika kita menerapkan suatu budaya positif, apa yang kita lakukan? Saya silakan itu dengan 2M. M yang pertama adalah mulai dari diri. M yang kedua apa? Mulai dari hal kecil. Mulai dari hal Kecil. Mulai dari hal kecil. Mulai dari diri, mulai dari hal kecil. Contohnya, mulai dari diri. Nah, ini bisa kita lakukan dengan jaga ketertiban, belajar dengan antusias, menghormati guru. Lalu mulai dari hal kecil, apa yang bisa kita lakukan? Sikap yang berbudaya, berdoa sehari-hari, prestasinya kerjasama. Terus tadi mulai dari diri dan mulai dari hal kecil. Sebentar kan saya akan ajak kalian untuk mempraktikkan perilaku budaya positif yang ada di lingkungan kelas.